Hantu penunggu tebing laut, misteri rumah yang dihindari warga desa. Namaku Rian. 2 tahun lalu aku pindah ke sebuah desa kecil bernama Parangjati di pesisir selatan Jawa. Tempatnya sederhana, gak jauh dari laut, dan udaranya masih bersih banget. Kalau pagi, aroma garam laut dan suara burung camar bikin suasana terasa damai. Tapi entah kenapa, dari semua ketenangan itu selalu ada rasa aneh yang sulit dijelaskan. Kayak hawa dingin yang gak pernah pergi. Desa Parangjati gak besar, cuma sekitar 100-an kepala keluarga. Mayoritas warganya nelayan atau petani kelapa. Mereka ramah, tapi aku perhatiin ada beberapa topik yang jarang banget mereka bahas. Salah satunya adalah tebing laut di ujung desa. Dari rumah kontrakanku, aku bisa lihat tebing itu jelas banget. Letaknya agak menjorok ke laut, tinggi, dan di atasnya berdiri satu rumah tua. Rumah itu kelihatan kayak mau roboh. Catnya pudar, gentengnya sebagian hilang, dan jendelanya bolong. Kalau sore, pas matahari condong ke barat, rumah itu tampak seperti bayangan gelap di atas batu. Ngeri banget. Pertama kali aku nanya soal rumah itu ke warga, mereka langsung diem. Ada yang cuma nyinggir kaku, ada yang pura-pura gak dengar, ada juga yang langsung ganti topik. Aku baru tahu kemudian dari seorang bapak tua yang sering nongkrong di warung kopi dekat dermaga. Namanya Pak Surip. Katanya, rumah itu disebut warga sebagai rumah tebing laut. Sudah puluhan tahun gak ditinggali sejak pemilik terakhirnya meninggal secara misterius. Warga percaya rumah itu dikutuk. Dan siapapun yang datang ke sana malam hari gak bakal balik dalam keadaan hidup. Awalnya aku cuma anggap itu cerita rakyat biasa. Aku anak kota, gak terlalu percaya hal-hal begituan. Tapi di desa sekecil ini, mitos dan kenyataan seringkali bercampur. Dan semakin lama aku tinggal di Parangjati, semakin banyak kejadian kecil yang bikin aku mulai ragu pada logikaku sendiri. Malam pertama aku di sana misalnya, waktu itu listrik sempat padam. Aku duduk di beranda, ditemani lampu minyak. Suara ombak terdengar sampai jauh. Tapi di antara suara itu, aku dengar sesuatu yang aneh. Kayak nyanyian, suara perempuan. Pelan banget, samar, tapi nadanya jelas, seperti lagu pengantar tidur. Aku pikir itu mungkin radio dari rumah tetangga. Tapi anehnya, waktu aku tanya besoknya, gak ada satupun warga yang punya radio di sekitar rumahku. Hari-hari berikutnya berjalan biasa. Aku mulai kenal beberapa warga, bantu nelayan narik jaring, ikut rapat RT, dan sesekali motret pantai buat konten vlogku. Tapi, setiap kali aku jalan sore-sore, mataku selalu tertuju ke arah rumah di atas tebing itu. Aneh, ada perasaan kayak rumah itu manggil. Pernah sekali, aku coba jalan ke arah sana. Jalannya berupa tanah liat kering bercampur batu, melewati ladang dan beberapa pohon kelapa. Tapi baru setengah jalan, aku ketemu nenek-nenek yang lagi nyabit rumput. Namanya Mbah Sri. Dia langsung nyetop langkahku dan bilang, "Nak, jangan ke sana. Belum waktunya kamu ke tempat itu." Aku heran, belum waktunya? Maksud Mbah? Dia cuma geleng pelan sambil tatapanku gak lepas dari arah tebing. Rumah itu bukan untuk orang baru. Di sana yang tinggal bukan manusia. Aku cuma bisa senyum sopan mikir mungkin Mbah Sri cuma percaya tahayul. Tapi nada suaranya waktu bilang bukan manusia itu beneran bikin bulu kuduku naik. Beberapa minggu kemudian aku mulai dengar cerita lain dari warga. Ada anak muda desa yang dulu berani taruhan buat masuk ke rumah itu malam hari. Katanya mau buktiin kalau cerita itu cuma bohong. Tapi sampai sekarang dia gak pernah pulang. Warga cuma nemuin sandalnya di dekat tebing. Sebelahnya ada bekas seretan di tanah menuju arah laut. Makin aku dengar, makin aneh rasanya. Aku bukan penakut, tapi tiap kali malam turun dan angin laut bertiup lewat jendela, aku selalu kebayang rumah itu. Kadang kalau aku keluar rumah, dari kejauhan aku bisa lihat lampu kecil berkedip di jendela rumah tua itu. Padahal, kata warga, gak ada siapapun yang tinggal di sana. Sampai suatu malam, aku ngalamin hal yang bikin aku yakin ada sesuatu yang beneran menghuni tempat itu. Malam itu jam 12 lewat. Aku baru selesai edit video buat konten. Listrik desa sempat ngedrop, dan suara ombak terdengar lebih kencang dari biasanya. Udara lembab banget. Waktu aku mau matiin laptop,
aku dengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Dari arah jendela dapur. Aku pikir itu dahan pohon kelapa yang kena angin. Tapi pas aku buka tirai, gak ada apa-apa di luar. Cuma kegelapan dan suara ombak. Aku balik badan, tapi suara ketukan itu muncul lagi. Kali ini lebih keras, kayak dari pintu depan. Tok, tok, tok. Dak, jantungku berdebar. Aku beraniin diri jalan pelan ke depan, buka pintu sedikit. Gak ada siapa-siapa. Tapi begitu aku nengok ke arah tebing laut, aku lihat sesuatu. Di atas sana, di jendela rumah tua itu, ada cahaya kuning redup kayak lentera yang goyah kena angin. Dan di balik kaca, aku lihat siluet perempuan berdiri. Rambutnya panjang dan wajahnya gak kelihatan jelas, tapi aku tahu dia menatap ke arahku. Aku buru-buru nutup pintu, keringat dingin keluar di leher. Malam itu aku gak bisa tidur. Dan sejak kejadian itu, setiap malam bulan purnama, aku selalu lihat cahaya itu muncul di jendela rumah tebing itu. Esok paginya, aku cerita ke Pak Surip. Dia cuma geleng pelan sambil nyalain rokok lintingannya. Kalau sudah kelihatan cahaya itu, berarti dia sudah mulai suka sama kamu, Rian. Aku bengong. Siapa, Pak? Maksudnya, siapa yang suka sama saya? Pak Surip menghembuskan asap pelan. Matanya menatap ke arah laut. Ya, penunggu laut itu, arwah perempuan pemilik rumah dulu. Dia suka pada orang yang berani ngeliat ke arahnya. Biasanya, dia bakal datang malam berikutnya. Malam setelah perbincangan dengan Pak Surip, aku susah tidur. Ucapannya terus berputar di kepala. Dia sudah mulai suka sama kamu. Entah kenapa kalimat itu terasa seperti ancaman halus. Tiap kali aku pejam mata, bayangan siluet perempuan di jendela rumah tebing itu muncul jelas di pikiranku. Rambutnya panjang, dan meski wajahnya samar, ada sesuatu dalam diri yang bilang, dia bukan manusia. Keesokan harinya, aku mutusin buat cari tahu lebih banyak tentang rumah itu. Aku mulai dari hal sederhana, ngobrol aja sama warga. Tapi yang aku dapat cuma tatapan aneh dan jawaban singkat, seolah mereka takut bahkan menyebut namanya. Siang itu aku mampir ke warung kopi Bu Rasti di dekat pelabuhan. Biasanya tempat itu rame sama nelayan yang baru pulang melaut. Aku duduk di pojok, sambil pura-pura santai, tapi kupingku kupasang baik-baik. Dua bapak-bapak di meja sebelah ngobrol pelan, tapi cukup jelas untuk kudengar. Semalam lampunya nyala lagi di rumah atas tebing. Ah, itu tandanya laut bakal bergolak. Dulu juga gitu, sebelum badai datang. Mungkin arwahnya belum tenang ya? Aku berdehem sekecil lalu so akrab nanya, "Permisi Pak, rumah atas tebing itu emang kenapa sih? Saya baru di sini jadi penasaran aja." Mereka langsung diam. Salah satu dari mereka, kulitnya legam dan tangannya kasar, menatapku lama. "Mas Rian ya? Orang kota yang ngontrak di rumah Pak Sastro." Aku angguk pelan. "Kalau mau tenang hidup di sini, jangan tanya soal rumah itu, Mas. Kadang hal yang kelihatan sepi bukan karena gak ada orang, tapi karena yang tinggal di sana gak suka diganggu." Setelah bilang begitu, mereka langsung berdiri dan pergi. Aku cuma bisa bengong. Suara ombak di kejauhan terasa makin keras. Malamnya rasa penasaran itu malah makin membesar. Aku buka laptop, cari-cari informasi lama, tapi gak ada apa-apa. Nama rumah tebing laut gak muncul di berita manapun. Aneh, seolah tempat itu gak pernah tercatat secara resmi. Aku teruskan pencarian lewat cara lain. Aku datang ke Balai Desa Parangjati keesokan harinya, pura-pura pengen bantu dokumentasi wisata pantai buat konten promosi. Kepala desa, Pak Darmo, orangnya ramah tapi terkesan hati-hati banget waktu aku mulai singgung soal rumah di tebing. Rumah itu peninggalan keluarga pelaut. Dulu yang tinggal di sana namanya Pak Karta, istrinya Bu Laras dan anak perempuannya Sinta. Mereka keluarga baik, tapi setelah badai besar tahun 87, semuanya berubah. Aku minta dia terusin ceritanya. Dan setelah diem lama, Pak Darmo akhirnya ngomong pelan. Waktu itu badai datang tiba-tiba. Kapal Pak Karta belum balik, dan Sinta, anaknya, nekat ke pantai buat nunggu ayahnya. Hujan deras, ombak tinggi, tapi dia gak mau pulang. Besok paginya, jasadnya ditemukan di bawah tebing. Tapi yang aneh, wajahnya seperti ketakutan banget. Matanya terbuka lebar, dan ada bekas tangan di lehernya. Aku merinding dengar bagian itu. "Terus istrinya, Bu Laras?"
beberapa hari setelah pemakaman, warga dengar suara jeritan dari rumah itu. Pas didatangi, Bu Laras udah gak ada. Cuma ditemukan bekas kaki basah dengan arah laut menuju rumah, tapi gak ada yang keluar dari dalam. Pak Darmo berhenti bicara lalu menatapku serius. Mas Rian, saya tahu kamu suka bikin konten horor, tapi tolong jangan jadikan tempat itu bahan mainan. Sudah banyak yang coba dan gak ada yang benar-benar balik. Aku angguk pelan, tapi jujur dalam hati justru makin terbakar rasa ingin tahu. Semua cerita itu seperti potongan puzzle yang belum lengkap. Aku ingin tahu kebenarannya sendiri. Hari berganti malam, bulan purnama mulai naik perlahan. Sinarnya jatuh ke laut membuat ombak berkilau pucat. Dari halaman rumahku, aku bisa lihat bayangan rumah di tebing itu. Berdiri sendiri, sunyi, tapi seperti memancarkan sesuatu yang aneh. Kayak ada kehidupan di dalamnya. Aku ambil kamera dan try. Hantu penunggu tebing laut, misteri rumah yang dihindari warga desa. Namaku Rian. 2 tahun lalu aku pindah ke sebuah desa kecil bernama Parangjati di pesisir selatan Jawa. Tempatnya sederhana, gak jauh dari laut. Dan udaranya masih bersih banget. Kalau pagi, aroma garam laut dan suara burung camar bikin suasana terasa damai. Tapi entah kenapa, dari semua ketenangan itu selalu ada rasa aneh yang sulit dijelaskan. Kayak hawa dingin yang gak pernah pergi. Desa Parangjati nggak besar, cuma sekitar 100-an kepala keluarga. Mayoritas warganya nelayan atau petani kelapa. Mereka ramah, tapi aku perhatiin ada beberapa topik yang jarang banget mereka bahas. Salah satunya adalah tebing laut di ujung desa. Dari rumah kontrakanku, aku bisa lihat tebing itu jelas banget. Letaknya agak menjorok ke laut, tinggi, dan di atasnya berdiri satu rumah tua. Rumah itu kelihatan kayak mau roboh. Catnya pudar, gentengnya sebagian hilang, dan jendelanya bolong. Kalau sore, pas matahari condong ke barat, rumah itu tampak seperti bayangan gelap di atas batu. Ngeri banget. Pertama kali aku nanya soal rumah itu ke warga, mereka langsung diam. Ada yang cuma nyinggir kaku, ada yang pura-pura gak dengar, ada juga yang langsung ganti topik. Aku baru tahu kemudian dari seorang bapak tua yang sering nongkrong di warung kopi dekat dermaga. Namanya Pak Surip. Katanya, rumah itu disebut warga sebagai rumah tebing laut. Sudah puluhan tahun gak ditinggali sejak pemilik terakhirnya meninggal secara misterius. Warga percaya rumah itu dikutuk. Dan siapapun yang datang ke sana malam hari gak bakal balik dalam keadaan hidup. Awalnya aku cuma anggap itu cerita rakyat biasa. Aku anak kota, gak terlalu percaya hal-hal begituan. Tapi di desa sekecil ini, mitos dan kenyataan seringkali bercampur. Dan semakin lama aku tinggal di Parangjati, semakin banyak kejadian kecil yang bikin aku mulai ragu pada logikaku sendiri. Malam pertama aku di sana misalnya, waktu itu listrik sempat padam. Aku duduk di beranda, ditemani lampu minyak. Suara ombak terdengar sampai jauh. Tapi di antara suara itu, aku dengar sesuatu yang aneh. Kayak nyanyian, suara perempuan. Pelan banget, samar. Tapi nadanya jelas, seperti lagu pengantar tidur. Aku pikir itu mungkin radio dari rumah tetangga. Tapi anehnya, waktu aku tanya besoknya, gak ada satupun warga yang punya radio di sekitar rumahku. Hari-hari berikutnya berjalan biasa. Aku mulai kenal beberapa warga, bantu nelayan narik jaring, ikut rapat RT, dan sesekali motret pantai buat konten vlogku. Tapi, setiap kali aku jalan sore-sore, mataku selalu tertuju ke arah rumah di atas tebing itu. Aneh, ada perasaan kayak rumah itu manggil. Pernah sekali, aku coba jalan ke arah sana. Jalannya berupa tanah liat kering bercampur batu, melewati ladang dan beberapa pohon kelapa. Tapi baru setengah jalan, aku ketemu nenek-nenek yang lagi nyabit rumput. Namanya Mbah Sri. Dia langsung nyetop langkahku dan bilang, "Nak, jangan ke sana. Belum waktunya kamu ke tempat itu." Aku heran, belum waktunya? Maksud Mbah? Dia cuma geleng pelan sambil tatapanku gak lepas dari arah tebing. Rumah itu bukan untuk orang baru. Di sana yang tinggal bukan manusia. Aku cuma bisa senyum sopan mikir mungkin Mbah Sri cuma percaya tahayul. Tapi nada suaranya waktu bilang bukan manusia itu beneran bikin bulu kuduku naik. Beberapa minggu kemudian aku mulai dengar cerita lain dari warga.
Ada anak muda desa yang dulu berani taruhan buat masuk ke rumah itu malam hari. Katanya mau buktiin kalau cerita itu cuma bohong. Tapi sampai sekarang dia gak pernah pulang. Warga cuma nemuin sandalnya di dekat tebing. Sebelahnya ada bekas seretan di tanah menuju arah laut. Makin aku dengar, makin aneh rasanya. Aku bukan penakut, tapi tiap kali malam turun dan angin laut bertiup lewat jendela, aku selalu kebayang rumah itu. Kadang kalau aku keluar rumah, dari kejauhan aku bisa lihat lampu kecil berkedip di jendela rumah tua itu. Padahal, kata warga, gak ada siapapun yang tinggal di sana. Sampai suatu malam, aku ngalamin hal yang bikin aku yakin ada sesuatu yang beneran menghuni tempat itu. Malam itu jam 12 lewat. Aku baru selesai edit video buat konten. Listrik desa sempat ngedrop, dan suara ombak terdengar lebih kencang dari biasanya. Udara lembab banget. Waktu aku mau matiin laptop, aku dengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Dari arah jendela dapur. Aku pikir itu dahan pohon kelapa yang kena angin. Tapi pas aku buka tirai, gak ada apa-apa di luar. Cuma kegelapan dan suara ombak. Aku balik badan, tapi suara ketukan itu muncul lagi. Kali ini lebih keras, kayak dari pintu depan. Tok, tok, tok. Dak, jantungku berdebar. Aku beraniin diri jalan pelan ke depan, buka pintu sedikit. Gak ada siapa-siapa. Tapi begitu aku nengok ke arah tebing laut, aku lihat sesuatu. Di atas sana, di jendela rumah tua itu, ada cahaya kuning redup kayak lentera yang goyah kena angin. Dan di balik kaca, aku lihat siluet perempuan berdiri. Rambutnya panjang dan wajahnya gak kelihatan jelas, tapi aku tahu dia menatap ke arahku. Aku buru-buru nutup pintu, keringat dingin keluar di leher. Malam itu aku gak bisa tidur. Dan sejak kejadian itu, setiap malam bulan purnama, aku selalu lihat cahaya itu muncul di jendela rumah tebing itu. Esok paginya, aku cerita ke Pak Surip. Dia cuma geleng pelan sambil nyalain rokok lintingannya. Kalau sudah kelihatan cahaya itu, berarti dia sudah mulai suka sama kamu, Rian. Aku bengong. Siapa, Pak? Maksudnya, siapa yang suka sama saya? Pak Surip menghembuskan asap pelan. Matanya menatap ke arah laut. Ya, penunggu laut itu, arwah perempuan pemilik rumah dulu. Dia suka pada orang yang berani ngeliat ke arahnya. Biasanya, dia bakal datang malam berikutnya. Malam setelah perbincangan dengan Pak Surip, aku susah tidur. Ucapannya terus berputar di kepala. Dia sudah mulai suka sama kamu. Entah kenapa kalimat itu terasa seperti ancaman halus. Tiap kali aku pejam mata, bayangan siluet perempuan di jendela rumah tebing itu muncul jelas di pikiranku. Rambutnya panjang, dan meski wajahnya samar, ada sesuatu dalam diri yang bilang, dia bukan manusia. Keesokan harinya, aku mutusin buat cari tahu lebih banyak tentang rumah itu. Aku mulai dari hal sederhana, ngobrol aja sama warga. Tapi yang aku dapat cuma tatapan aneh dan jawaban singkat, seolah mereka takut bahkan menyebut namanya. Siang itu aku mampir ke warung kopi Bu Rasti di dekat pelabuhan. Biasanya tempat itu rame sama nelayan yang baru pulang melaut. Aku duduk di pojok, sambil pura-pura santai, tapi kupingku kupasang baik-baik. Dua bapak-bapak di meja sebelah ngobrol pelan, tapi cukup jelas untuk kudengar. Semalam lampunya nyala lagi di rumah atas tebing. Ah, itu tandanya laut bakal bergolak. Dulu juga gitu, sebelum badai datang. Mungkin arwahnya belum tenang ya? Aku berdehem sekecil lalu so akrab nanya, "Permisi Pak, rumah atas tebing itu emang kenapa sih? Saya baru di sini jadi penasaran aja." Mereka langsung diam. Salah satu dari mereka, kulitnya legam dan tangannya kasar, menatapku lama. "Mas Rian ya? Orang kota yang ngontrak di rumah Pak Sastro." Aku angguk pelan. "Kalau mau tenang hidup di sini, jangan tanya soal rumah itu, Mas. Kadang hal yang kelihatan sepi bukan karena gak ada orang, tapi karena yang tinggal di sana gak suka diganggu." Setelah bilang begitu, mereka langsung berdiri dan pergi. Aku cuma bisa bengong. Suara ombak di kejauhan terasa makin keras. Malamnya rasa penasaran itu malah makin membesar. Aku buka laptop, cari-cari informasi lama, tapi gak ada apa-apa. Nama rumah tebing laut gak muncul di berita manapun. Aneh, seolah tempat itu gak pernah tercatat secara resmi. Aku teruskan pencarian lewat cara lain.
aku datang ke Balai Desa Parangjati keesokan harinya, pura-pura pengen bantu dokumentasi wisata pantai buat konten promosi. Kepala desa, Pak Darmo, orangnya ramah tapi terkesan hati-hati banget waktu aku mulai singgung soal rumah di tebing. Rumah itu peninggalan keluarga pelaut. Dulu yang tinggal di sana namanya Pak Karta, istrinya Bu Laras dan anak perempuannya Sinta. Mereka keluarga baik, tapi setelah badai besar tahun 87, semuanya berubah. Aku minta dia terusin ceritanya. Dan setelah diem lama, Pak Darmo akhirnya ngomong pelan. Waktu itu badai datang tiba-tiba. Kapal Pak Karta belum balik. Dan Sinta, anaknya, nekat ke pantai buat nunggu ayahnya. Hujan deras, ombak tinggi, tapi dia gak mau pulang. Besok paginya, jasadnya ditemukan di bawah tebing. Tapi yang aneh, wajahnya seperti ketakutan banget. Matanya terbuka lebar, dan ada bekas tangan di lehernya. Aku merinding dengar bagian itu. Terus istrinya, Bu Laras? Beberapa hari setelah pemakaman, warga dengar suara jeritan dari rumah itu. Pas didatangi, Bu Laras udah gak ada. Cuma ditemukan bekas kaki basah dengan arah laut menuju rumah, tapi nggak ada yang keluar dari dalam. Pak Darmo berhenti bicara lalu menatapku serius. Mas Rian, saya tahu kamu suka bikin konten horor, tapi tolong, jangan jadikan tempat itu bahan mainan. Sudah banyak yang coba, dan nggak ada yang benar-benar balik. Aku angguk pelan, tapi jujur, dalam hati justru makin terbakar rasa ingin tahu. Semua cerita itu seperti potongan puzzle yang belum lengkap. Aku ingin tahu kebenarannya sendiri. Hari berganti malam. Bulan purnama mulai naik perlahan. Sinarnya jatuh ke laut membuat ombak berkilau pucat. Dari halaman rumahku, aku bisa lihat bayangan rumah di tebing itu. Berdiri sendiri, sunyi, tapi seperti memancarkan sesuatu yang aneh. Kayak ada kehidupan di dalamnya. Aku ambil kamera dan try. Hantu penunggu tebing laut. Misteri rumah yang dihindari warga desa. Namaku Rian. 2 tahun lalu aku pindah ke sebuah desa kecil bernama Parangjati di pesisir selatan Jawa. Tempatnya sederhana, gak jauh dari laut, dan udaranya masih bersih banget. Kalau pagi, aroma garam laut dan suara burung camar bikin suasana terasa damai. Tapi entah kenapa, dari semua ketenangan itu selalu ada rasa aneh yang sulit dijelaskan, kayak hawa dingin yang gak pernah pergi. Desa Parangjati gak besar, cuma sekitar 100-an kepala keluarga. Mayoritas warganya nelayan atau petani kelapa. Mereka ramah, tapi aku perhatiin ada beberapa topik yang jarang banget mereka bahas. Salah satunya adalah tebing laut di ujung desa. Dari rumah kontrakanku, aku bisa lihat tebing itu jelas banget. Letaknya agak menjorok ke laut, tinggi, dan di atasnya berdiri satu rumah tua. Rumah itu kelihatan kayak mau roboh. Catnya pudar, gentengnya sebagian hilang, dan jendelanya bolong. Kalau sore, pas matahari condong ke barat, rumah itu tampak seperti bayangan gelap di atas batu. Ngeri banget. Pertama kali aku nanya soal rumah itu ke warga, mereka langsung diam. Ada yang cuma nyinggir kaku, ada yang pura-pura gak dengar, ada juga yang langsung ganti topik. Aku baru tahu kemudian dari seorang bapak tua yang sering nongkrong di warung kopi dekat dermaga. Namanya Pak Surip. Katanya, rumah itu disebut warga sebagai rumah tebing laut. Sudah puluhan tahun gak ditinggali sejak pemilik terakhirnya meninggal secara misterius. Warga percaya rumah itu dikutuk. Dan siapapun yang datang ke sana malam hari gak bakal balik dalam keadaan hidup. Awalnya aku cuma anggap itu cerita rakyat biasa. Aku anak kota, gak terlalu percaya hal-hal begituan. Tapi di desa sekecil ini, mitos dan kenyataan seringkali bercampur. Dan semakin lama aku tinggal di Parangjati, semakin banyak kejadian kecil yang bikin aku mulai ragu pada logikaku sendiri. Malam pertama aku di sana misalnya. Waktu itu listrik sempat padam. Aku duduk di beranda, ditemani lampu minyak. Suara ombak terdengar sampai jauh. Tapi di antara suara itu, aku dengar sesuatu yang aneh. Kayak nyanyian, suara perempuan. Pelan banget, samar. Tapi nadanya jelas, seperti lagu pengantar tidur. Aku pikir itu mungkin radio dari rumah tetangga. Tapi anehnya, waktu aku tanya besoknya, gak ada satupun warga yang punya radio di sekitar rumahku. Hari-hari berikutnya berjalan biasa. Aku mulai kenal beberapa warga, bantu nelayan narik jaring, ikut rapat RT, dan sesekali motret pantai buat konten vlogku. Tapi, setiap kali aku jalan sore-sore,
mataku selalu tertuju ke arah rumah di atas tebing itu. Aneh, ada perasaan kayak rumah itu manggil. Pernah sekali, aku coba jalan ke arah sana. Jalannya berupa tanah liat kering bercampur batu, melewati ladang dan beberapa pohon kelapa. Tapi baru setengah jalan, aku ketemu nenek-nenek yang lagi nyabit rumput. Namanya Mbah Sri. Dia langsung nyetop langkahku dan bilang, "Nak, jangan ke sana. Belum waktunya kamu ke tempat itu." Aku heran, belum waktunya? Maksud Mbah? Dia cuma geleng pelan sambil tatapanku gak lepas dari arah tebing. Rumah itu bukan untuk orang baru. Di sana yang tinggal bukan manusia. Aku cuma bisa senyum sopan mikir mungkin Mbah Sri cuma percaya tahayul. Tapi nada suaranya waktu bilang bukan manusia itu beneran bikin bulu kuduku naik. Beberapa minggu kemudian aku mulai dengar cerita lain dari warga. Ada anak muda desa yang dulu berani taruhan buat masuk ke rumah itu malam hari. Katanya mau buktiin kalau cerita itu cuma bohong. Tapi sampai sekarang dia gak pernah pulang. Warga cuma nemuin sandalnya di dekat tebing. Sebelahnya ada bekas seretan di tanah menuju arah laut. Makin aku dengar, makin aneh rasanya. Aku bukan penakut, tapi tiap kali malam turun dan angin laut bertiup lewat jendela, aku selalu kebayang rumah itu. Kadang kalau aku keluar rumah, dari kejauhan aku bisa lihat lampu kecil berkedip di jendela rumah tua itu. Padahal, kata warga, nggak ada siapapun yang tinggal di sana. Sampai suatu malam, aku ngalamin hal yang bikin aku yakin ada sesuatu yang beneran menghuni tempat itu. Malam itu jam 12 lewat. Aku baru selesai edit video buat konten. Listrik desa sempat ngedrop dan suara ombak terdengar lebih kencang dari biasanya. Udara lembab banget. Waktu aku mau matiin laptop, aku dengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Dari arah jendela dapur. Aku pikir itu dahan pohon kelapa yang kena angin. Tapi pas aku buka tirai, gak ada apa-apa di luar. Cuma kegelapan dan suara ombak. Aku balik badan, tapi suara ketukan itu muncul lagi. Kali ini lebih keras, kayak dari pintu depan. Tok, tok, tok. Dak, jantungku berdebar. Aku beraniin iri jalan pelan ke depan, buka pintu sedikit. Gak ada siapa-siapa. Tapi begitu aku nengok ke arah tebing laut, aku lihat sesuatu. Di atas sana, di jendela rumah tua itu, ada cahaya kuning redup kayak lentera yang goyah kena angin. Dan di balik kaca, aku lihat siluet perempuan berdiri. Rambutnya panjang dan wajahnya gak kelihatan jelas, tapi aku tahu dia menatap ke arahku. Aku buru-buru nutup pintu, keringat dingin keluar di leher. Malam itu aku gak bisa tidur. Dan sejak kejadian itu, setiap malam bulan purnama, aku selalu lihat cahaya itu muncul di jendela rumah tebing itu. Esok paginya, aku cerita ke Pak Surip. Dia cuma geleng pelan sambil nyalain rokok lintingannya. Kalau sudah kelihatan cahaya itu, berarti dia sudah mulai suka sama kamu, Rian. Aku bengong. Siapa, Pak? Maksudnya, siapa yang suka sama saya? Pak Surip menghembuskan asap pelan. Matanya menatap ke arah laut. Ya, penunggu laut itu, arwah perempuan pemilik rumah dulu. Dia suka pada orang yang berani ngeliat ke arahnya. Biasanya, dia bakal datang malam berikutnya. Malam setelah perbincangan dengan Pak Surip, aku susah tidur. Ucapannya terus berputar di kepala. Dia sudah mulai suka sama kamu. Entah kenapa kalimat itu terasa seperti ancaman halus. Tiap kali aku pejam mata, bayangan siluet perempuan di jendela rumah tebing itu muncul jelas di pikiranku. Rambutnya panjang, dan meski wajahnya samar, ada sesuatu dalam diri yang bilang, dia bukan manusia. Keesokan harinya, aku mutusin buat cari tahu lebih banyak tentang rumah itu. Aku mulai dari hal sederhana, ngobrol aja sama warga. Tapi yang aku dapat cuma tatapan aneh dan jawaban singkat, seolah mereka takut bahkan menyebut namanya. Siang itu aku mampir ke warung kopi Bu Rasti di dekat pelabuhan. Biasanya tempat itu rame sama nelayan yang baru pulang melaut. Aku duduk di pojok, sambil pura-pura santai, tapi kupingku kupasang baik-baik. Dua bapak-bapak di meja sebelah ngobrol pelan, tapi cukup jelas untuk kudengar. Semalam lampunya nyala lagi di rumah atas tebing. Ah, itu tandanya laut bakal bergolak. Dulu juga gitu, sebelum badai datang. Mungkin arwahnya belum tenang ya?
Aku berdehem sekecil lalu sok akrab nanya, "Permisi Pak, rumah atas tebing itu emang kenapa sih? Saya baru di sini jadi penasaran aja." Mereka langsung diam. Salah satu dari mereka, kulitnya legam dan tangannya kasar, menatapku lama. "Mas Rian ya? Orang kota yang ngontrak di rumah Pak Sastro." Aku angguk pelan. "Kalau mau tenang hidup di sini, jangan tanya soal rumah itu, Mas. Kadang hal yang kelihatan sepi bukan karena gak ada orang, tapi karena yang tinggal di sana gak suka diganggu." Setelah bilang begitu, mereka langsung berdiri dan pergi. Aku cuma bisa bengong. Suara ombak di kejauhan terasa makin keras. Malamnya rasa penasaran itu malah makin membesar. Aku buka laptop cari-cari informasi lama, tapi gak ada apa-apa. Nama rumah tebing laut gak muncul di berita manapun. Aneh, seolah tempat itu gak pernah tercatat secara resmi. Aku teruskan pencarian lewat cara lain. Aku datang ke Balai Desa Parangjati keesokan harinya, pura-pura pengen bantu dokumentasi wisata pantai buat konten promosi. Kepala desa, Pak Darmo, orangnya ramah tapi terkesan hati-hati banget waktu aku mulai singgung soal rumah di tebing. Rumah itu peninggalan keluarga pelaut. Dulu yang tinggal di sana namanya Pak Karta, istrinya Bu Laras dan anak perempuannya Sinta. Mereka keluarga baik, tapi setelah badai besar tahun 87, semuanya berubah. Aku minta dia terusin ceritanya. Dan setelah diem lama, Pak Darmo akhirnya ngomong pelan. Waktu itu badai datang tiba-tiba. Kapal Pak Karta belum balik. Dan Sinta, anaknya, nekat ke pantai buat nunggu ayahnya. Hujan deras, ombak tinggi, tapi dia gak mau pulang. Besok paginya, jasadnya ditemukan di bawah tebing. Tapi yang aneh, wajahnya seperti ketakutan banget. Matanya terbuka lebar, dan ada bekas tangan di lehernya. Aku merinding dengar bagian itu. Terus istrinya, Bu Laras? Beberapa hari setelah pemakaman, warga dengar suara jeritan dari rumah itu. Pas didatangi, Bu Laras udah gak ada. Cuma ditemukan bekas kaki basah dengan arah laut menuju rumah, tapi nggak ada yang keluar dari dalam. Pak Darmo berhenti bicara lalu menatapku serius. "Mas Rian, saya tahu kamu suka bikin konten horor, tapi tolong jangan jadikan tempat itu bahan mainan. Sudah banyak yang coba dan nggak ada yang benar-benar balik." Aku angguk pelan, tapi jujur dalam hati justru makin terbakar rasa ingin tahu. Semua cerita itu seperti potongan puzzle yang belum lengkap. Aku ingin tahu kebenarannya sendiri. Hari berganti malam. Bulan purnama mulai naik perlahan. Sinarnya jatuh ke laut membuat ombak berkilau pucat. Dari halaman rumahku, aku bisa lihat bayangan rumah di tebing itu. Berdiri sendiri, sunyi, tapi seperti memancarkan sesuatu yang aneh. Kayak ada kehidupan di dalamnya. Aku ambil kamera dan terakhir. Hantu penunggu tebing laut, misteri rumah yang dihindari warga desa. Namaku Rian. 2 tahun lalu aku pindah ke sebuah desa kecil bernama Parangjati di pesisir selatan Jawa. Tempatnya sederhana, gak jauh dari laut, dan udaranya masih bersih banget. Kalau pagi, aroma garam laut dan suara burung camar bikin suasana terasa damai. Tapi entah kenapa, dari semua ketenangan itu selalu ada rasa aneh yang sulit dijelaskan, kayak hawa dingin yang gak pernah pergi. Desa Parangjati gak besar, cuma sekitar 100-an kepala keluarga. Mayoritas warganya nelayan atau petani kelapa. Mereka ramah, tapi aku perhatiin ada beberapa topik yang jarang banget mereka bahas. Salah satunya adalah tebing laut di ujung desa. Dari rumah kontrakanku, aku bisa lihat tebing itu jelas banget. Letaknya agak menjorok ke laut, tinggi, dan di atasnya berdiri satu rumah tua. Rumah itu kelihatan kayak mau roboh. Catnya pudar, gentengnya sebagian hilang, dan jendelanya bolong. Kalau sore, pas matahari condong ke barat, rumah itu tampak seperti bayangan gelap di atas batu. Ngeri banget. Pertama kali aku nanya soal rumah itu ke warga, mereka langsung diam. Ada yang cuma nyinggir kaku, ada yang pura-pura gak dengar, ada juga yang langsung ganti topik. Aku baru tahu kemudian dari seorang bapak tua yang sering nongkrong di warung kopi dekat dermaga. Namanya Pak Surip. Katanya, rumah itu disebut warga sebagai rumah tebing laut. Sudah puluhan tahun gak ditinggali sejak pemilik terakhirnya meninggal secara misterius. Warga percaya rumah itu dikutuk. Dan siapapun yang datang ke sana malam hari gak bakal balik dalam keadaan hidup. Awalnya aku cuma anggap itu cerita rakyat biasa. Aku anak kota, gak terlalu percaya hal-hal begituan. Tapi di desa sekecil ini,
mitos dan kenyataan seringkali bercampur. Dan semakin lama aku tinggal di Parangjati, semakin banyak kejadian kecil yang bikin aku mulai ragu pada logikaku sendiri. Malam pertama aku di sana misalnya, waktu itu listrik sempat padam. Aku duduk di beranda, ditemani lampu minyak. Suara ombak terdengar sampai jauh. Tapi di antara suara itu, aku dengar sesuatu yang aneh. Kayak nyanyian, suara perempuan. Pelan banget, samar. Tapi nadanya jelas, seperti lagu pengantar tidur. Aku pikir itu mungkin radio dari rumah tetangga. Tapi anehnya, waktu aku tanya besoknya, gak ada satupun warga yang punya radio di sekitar rumahku. Hari-hari berikutnya berjalan biasa. Aku mulai kenal beberapa warga, bantu nelayan narik jaring, ikut rapat RT, dan sesekali motret pantai buat konten vlogku. Tapi, setiap kali aku jalan sore-sore, mataku selalu tertuju ke arah rumah di atas tebing itu. Aneh, ada perasaan kayak rumah itu manggil. Pernah sekali, aku coba jalan ke arah sana. Jalannya berupa tanah liat kering bercampur batu, melewati ladang dan beberapa pohon kelapa. Tapi baru setengah jalan, aku ketemu nenek-nenek yang lagi nyabit rumput. Namanya Mbah Sri. Dia langsung nyetop langkahku dan bilang, "Nak, jangan ke sana. Belum waktunya kamu ke tempat itu." Aku heran, belum waktunya? Maksud Mbah? Dia cuma geleng pelan sambil tatapanku gak lepas dari arah tebing. Rumah itu bukan untuk orang baru. Di sana yang tinggal bukan manusia. Aku cuma bisa senyum sopan mikir mungkin Mbah Sri cuma percaya tahayul. Tapi nada suaranya waktu bilang bukan manusia itu beneran bikin bulu kuduku naik. Beberapa minggu kemudian aku mulai dengar cerita lain dari warga. Ada anak muda desa yang dulu berani taruhan buat masuk ke rumah itu malam hari. Katanya mau buktiin kalau cerita itu cuma bohong. Tapi sampai sekarang dia gak pernah pulang. Warga cuma nemuin sandalnya di dekat tebing. Sebelahnya ada bekas seretan di tanah menuju arah laut. Makin aku dengar, makin aneh rasanya. Aku bukan penakut, tapi tiap kali malam turun dan angin laut bertiup lewat jendela, aku selalu kebayang rumah itu. Kadang kalau aku keluar rumah, dari kejauhan aku bisa lihat lampu kecil berkedip di jendela rumah tua itu. Padahal, kata warga, gak ada siapapun yang tinggal di sana. Sampai suatu malam, aku ngalamin hal yang bikin aku yakin ada sesuatu yang beneran menghuni tempat itu. Malam itu jam 12 lewat. Aku baru selesai edit video buat konten. Listrik desa sempat ngedrop, dan suara ombak terdengar lebih kencang dari biasanya. Udara lembab banget. Waktu aku mau matiin laptop, aku dengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Dari arah jendela dapur. Aku pikir itu dahan pohon kelapa yang kena angin. Tapi pas aku buka tirai, gak ada apa-apa di luar. Cuma kegelapan dan suara ombak. Aku balik badan, tapi suara ketukan itu muncul lagi. Kali ini lebih keras, kayak dari pintu depan. Tok, tok, tok. Dak, jantungku berdebar. Aku beraniin iri jalan pelan ke depan, buka pintu sedikit. Gak ada siapa-siapa. Tapi begitu aku nengok ke arah tebing laut, aku lihat sesuatu. Di atas sana, di jendela rumah tua itu, ada cahaya kuning redup kayak lentera yang goyah kena angin. Dan di balik kaca, aku lihat siluet perempuan berdiri. Rambutnya panjang dan wajahnya gak kelihatan jelas. Tapi aku tahu dia menatap ke arahku. Aku buru-buru nutup pintu, keringat dingin keluar di leher. Malam itu aku gak bisa tidur. Dan sejak kejadian itu, setiap malam bulan purnama, aku selalu lihat cahaya itu muncul di jendela rumah tebing itu. Esok paginya, aku cerita ke Pak Surip. Dia cuma geleng pelan sambil nyalain rokok lintingannya. Kalau sudah kelihatan cahaya itu, berarti dia sudah mulai suka sama kamu, Rian. Aku bengong. Siapa, Pak? Maksudnya, siapa yang suka sama saya? Pak Surip menghembuskan asap pelan. Matanya menatap ke arah laut. Ya, penunggu laut itu, arwah perempuan pemilik rumah dulu. Dia suka pada orang yang berani ngeliat ke arahnya. Biasanya, dia bakal datang malam berikutnya. Malam setelah perbincangan dengan Pak Surip, aku susah tidur. Ucapannya terus berputar di kepala. Dia sudah mulai suka sama kamu. Entah kenapa kalimat itu terasa seperti ancaman halus.
Tiap kali aku pejam mata, bayangan siluet perempuan di jendela rumah tebing itu muncul jelas di pikiranku. Rambutnya panjang, dan meski wajahnya samar, ada sesuatu dalam diri yang bilang, dia bukan manusia. Keesokan harinya, aku mutusin buat cari tahu lebih banyak tentang rumah itu. Aku mulai dari hal sederhana, ngobrol aja sama warga. Tapi yang aku dapat cuma tatapan aneh dan jawaban singkat, seolah mereka takut bahkan menyebut namanya. Siang itu aku mampir ke warung kopi Bu Rasti di dekat pelabuhan. Biasanya tempat itu rame sama nelayan yang baru pulang melaut. Aku duduk di pojok, sambil pura-pura santai, tapi kupingku kupasang baik-baik. Dua bapak-bapak di meja sebelah ngobrol pelan, tapi cukup jelas untuk kudengar. Semalam lampunya nyala lagi di rumah atas tebing. Ah, itu tandanya laut bakal bergolak. Dulu juga gitu, sebelum badai datang. Mungkin arwahnya belum tenang ya. Aku berdehem sekecil lalu so akrab nanya, "Permisi Pak, rumah atas tebing itu emang kenapa sih? Saya baru di sini jadi penasaran aja." Mereka langsung diam. Salah satu dari mereka, kulitnya legam dan tangannya kasar, menatapku lama. "Mas Rian ya? Orang kota yang ngontrak di rumah Pak Sastro." Aku angguk pelan. "Kalau mau tenang hidup di sini, jangan tanya soal rumah itu, Mas. Kadang hal yang kelihatan sepi bukan karena gak ada orang, tapi karena yang tinggal di sana gak suka diganggu." Setelah bilang begitu, mereka langsung berdiri dan pergi. Aku cuma bisa bengong. Suara ombak di kejauhan terasa makin keras. Malamnya rasa penasaran itu malah makin membesar. Aku buka laptop cari-cari informasi lama, tapi gak ada apa-apa. Nama rumah tebing laut gak muncul di berita manapun. Aneh, seolah tempat itu gak pernah tercatat secara resmi. Aku teruskan pencarian lewat cara lain. Aku datang ke Balai Desa Parangjati keesokan harinya, pura-pura pengen bantu dokumentasi wisata pantai buat konten promosi. Kepala desa, Pak Darmo, orangnya ramah tapi terkesan hati-hati banget waktu aku mulai singgung soal rumah di tebing. Rumah itu peninggalan keluarga pelaut. Dulu yang tinggal di sana namanya Pak Karta, istrinya Bu Laras dan anak perempuannya Sinta. Mereka keluarga baik, tapi setelah badai besar tahun 87, semuanya berubah. Aku minta dia terusin ceritanya. Dan setelah diem lama, Pak Darmo akhirnya ngomong pelan. Waktu itu badai datang tiba-tiba. Kapal Pak Karta belum balik, dan Sinta, anaknya, nekat ke pantai buat nunggu ayahnya. Hujan deras, ombak tinggi, tapi dia gak mau pulang. Besok paginya, jasadnya ditemukan di bawah tebing. Tapi yang aneh, wajahnya seperti ketakutan banget. Matanya terbuka lebar, dan ada bekas tangan di lehernya. Aku merinding dengar bagian itu. Terus istrinya Bu Laras? Beberapa hari setelah pemakaman, warga dengar suara jeritan dari rumah itu. Pas didatangi, Bu Laras udah gak ada. Cuma ditemukan bekas kaki basah dengan arah laut menuju rumah, tapi gak ada yang keluar dari dalam. Pak Darmo berhenti bicara lalu menatapku serius. "Mas Rian, saya tahu kamu suka bikin konten horor, tapi tolong jangan jadikan tempat itu bahan mainan. Sudah banyak yang coba dan gak ada yang benar-benar balik." Aku angguk pelan, tapi jujur dalam hati justru makin terbakar rasa ingin tahu. Semua cerita itu seperti potongan puzzle yang belum lengkap. Aku ingin tahu kebenarannya sendiri. Hari berganti malam, bulan purnama mulai naik perlahan. Sinarnya jatuh ke laut membuat ombak berkilau pucat. Dari halaman rumahku, aku bisa lihat bayangan rumah di tebing itu. Berdiri sendiri, sunyi, tapi seperti memancarkan sesuatu yang aneh. Kayak ada kehidupan di dalamnya. Aku ambil kamera dan Hantu penunggu tebing laut, misteri rumah yang dihindari warga desa. Namaku Rian. 2 tahun lalu aku pindah ke sebuah desa kecil bernama Parangjati di pesisir selatan Jawa. Tempatnya sederhana, gak jauh dari laut, dan udaranya masih bersih banget. Kalau pagi, aroma garam laut dan suara burung camar bikin suasana terasa damai. Tapi entah kenapa, dari semua ketenangan itu selalu ada rasa aneh yang sulit dijelaskan, kayak hawa dingin yang gak pernah pergi. Desa Parangjati gak besar, cuma sekitar 100-an kepala keluarga. Mayoritas warganya nelayan atau petani kelapa. Mereka ramah, tapi aku perhatiin ada beberapa topik yang jarang banget mereka bahas. Salah satunya adalah tebing laut di ujung desa. Dari rumah kontrakanku, aku bisa lihat tebing itu jelas banget. Letaknya agak menjorok ke laut, tinggi, dan di atasnya berdiri satu rumah tua. Rumah itu kelihatan kayak mau roboh.
catnya pudar, gentengnya sebagian hilang, dan jendelanya bolong. Kalau sore, pas matahari condong ke barat, rumah itu tampak seperti bayangan gelap di atas batu. Ngeri banget. Pertama kali aku nanya soal rumah itu ke warga, mereka langsung diam. Ada yang cuma nyinggir kaku, ada yang pura-pura gak dengar, ada juga yang langsung ganti topik. Aku baru tahu kemudian dari seorang bapak tua yang sering nongkrong di warung kopi dekat dermaga. Namanya Pak Surip. Katanya, rumah itu disebut warga sebagai rumah tebing laut. Sudah puluhan tahun gak ditinggali sejak pemilik terakhirnya meninggal secara misterius. Warga percaya rumah itu dikutuk. Dan siapapun yang datang ke sana malam hari gak bakal balik dalam keadaan hidup. Awalnya aku cuma anggap itu cerita rakyat biasa. Aku anak kota, gak terlalu percaya hal-hal begituan. Tapi di desa sekecil ini, mitos dan kenyataan seringkali bercampur. Dan semakin lama aku tinggal di Parangjati, semakin banyak kejadian kecil yang bikin aku mulai ragu pada logikaku sendiri. Malam pertama aku di sana misalnya, waktu itu listrik sempat padam. Aku duduk di beranda, ditemani lampu minyak. Suara ombak terdengar sampai jauh. Tapi di antara suara itu, aku dengar sesuatu yang aneh. Kayak nyanyian, suara perempuan. Pelan banget, samar, tapi nadanya jelas, seperti lagu pengantar tidur. Aku pikir itu mungkin radio dari rumah tetangga. Tapi anehnya, waktu aku tanya besoknya, gak ada satupun warga yang punya radio di sekitar rumahku. Hari-hari berikutnya berjalan biasa. Aku mulai kenal beberapa warga, bantu nelayan narik jaring, ikut rapat RT, dan sesekali motret pantai buat konten vlogku. Tapi, setiap kali aku jalan sore-sore, mataku selalu tertuju ke arah rumah di atas tebing itu. Aneh, ada perasaan kayak rumah itu manggil. Pernah sekali, aku coba jalan ke arah sana. Jalannya berupa tanah liat kering bercampur batu, melewati ladang dan beberapa pohon kelapa. Tapi baru setengah jalan, aku ketemu nenek-nenek yang lagi nyabit rumput. Namanya Mbah Sri. Dia langsung nyetop langkahku dan bilang, "Nak, jangan ke sana. Belum waktunya kamu ke tempat itu." Aku heran, belum waktunya? Maksud Mbah? Dia cuma geleng pelan sambil tatapanku gak lepas dari arah tebing. Rumah itu bukan untuk orang baru. Di sana yang tinggal bukan manusia. Aku cuma bisa senyum sopan mikir mungkin Mbah Sri cuma percaya tahayul. Tapi nada suaranya waktu bilang bukan manusia itu beneran bikin bulu kuduku naik. Beberapa minggu kemudian aku mulai dengar cerita lain dari warga. Ada anak muda desa yang dulu berani taruhan buat masuk ke rumah itu malam hari. Katanya mau buktiin kalau cerita itu cuma bohong. Tapi sampai sekarang dia gak pernah pulang. Warga cuma nemuin sandalnya di dekat tebing. Sebelahnya ada bekas seretan di tanah menuju arah laut. Makin aku dengar, makin aneh rasanya. Aku bukan penakut, tapi tiap kali malam turun dan angin laut bertiup lewat jendela, aku selalu kebayang rumah itu. Kadang kalau aku keluar rumah, dari kejauhan aku bisa lihat lampu kecil berkedip di jendela rumah tua itu. Padahal, kata warga, gak ada siapapun yang tinggal di sana. Sampai suatu malam, aku ngalamin hal yang bikin aku yakin ada sesuatu yang beneran menghuni tempat itu. Malam itu jam 12 lewat. Aku baru selesai edit video buat konten. Listrik desa sempat ngedrop dan suara ombak terdengar lebih kencang dari biasanya. Udara lembab banget. Waktu aku mau matiin laptop, aku dengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Dari arah jendela dapur. Aku pikir itu dahan pohon kelapa yang kena angin. Tapi pas aku buka tirai, gak ada apa-apa di luar. Cuma kegelapan dan suara ombak. Aku balik badan, tapi suara ketukan itu muncul lagi. Kali ini lebih keras, kayak dari pintu depan. Tok, tok, tok. Dak, jantungku berdebar. Aku beraniin iri jalan pelan ke depan, buka pintu sedikit. Gak ada siapa-siapa. Tapi begitu aku nengok ke arah tebing laut, aku lihat sesuatu. Di atas sana, di jendela rumah tua itu, ada cahaya kuning redup kayak lentera yang goyah kena angin. Dan di balik kaca, aku lihat siluet perempuan berdiri. Rambutnya panjang dan wajahnya gak kelihatan jelas, tapi aku tahu dia menatap ke arahku. Aku buru-buru nutup pintu, keringat dingin keluar di leher. Malam itu aku gak bisa tidur.
Dan sejak kejadian itu, setiap malam bulan purnama, aku selalu lihat cahaya itu muncul di jendela rumah tebing itu. Esok paginya, aku cerita ke Pak Surip. Dia cuma geleng pelan sambil nyalain rokok lintingannya. Kalau sudah kelihatan cahaya itu, berarti dia sudah mulai suka sama kamu, Rian. Aku bengong. Siapa, Pak? Maksudnya, siapa yang suka sama saya? Pak Surip menghembuskan asap pelan. Matanya menatap ke arah laut. Ya, penunggu laut itu, arwah perempuan pemilik rumah dulu. Dia suka pada orang yang berani ngeliat ke arahnya. Biasanya, dia bakal datang malam berikutnya. Malam setelah perbincangan dengan Pak Surip, aku susah tidur. Ucapannya terus berputar di kepala. Dia sudah mulai suka sama kamu. Entah kenapa kalimat itu terasa seperti ancaman halus. Tiap kali aku pejam mata, bayangan siluet perempuan di jendela rumah tebing itu muncul jelas di pikiranku. Rambutnya panjang, dan meski wajahnya samar, ada sesuatu dalam diri yang bilang, dia bukan manusia. Keesokan harinya, aku mutusin buat cari tahu lebih banyak tentang rumah itu. Aku mulai dari hal sederhana, ngobrol aja sama warga. Tapi yang aku dapat cuma tatapan aneh dan jawaban singkat, seolah mereka takut bahkan menyebut namanya. Siang itu aku mampir ke warung kopi Bu Rasti di dekat pelabuhan. Biasanya tempat itu rame sama nelayan yang baru pulang melaut. Aku duduk di pojok, sambil pura-pura santai, tapi kupingku kupasang baik-baik. Dua bapak-bapak di meja sebelah ngobrol pelan, tapi cukup jelas untuk kudengar. Semalam lampunya nyala lagi di rumah atas tebing. Ah, itu tandanya laut bakal bergolak. Dulu juga gitu, sebelum badai datang. Mungkin arwahnya belum tenang ya? Aku berdehem sekecil lalu so akrab nanya, "Permisi Pak, rumah atas tebing itu emang kenapa sih? Saya baru di sini jadi penasaran aja." Mereka langsung diam. Salah satu dari mereka, kulitnya legam dan tangannya kasar, menatapku lama. "Mas Rian ya? Orang kota yang ngontrak di rumah Pak Sastro." Aku angguk pelan. "Kalau mau tenang hidup di sini, jangan tanya soal rumah itu, Mas. Kadang hal yang kelihatan sepi, bukan karena gak ada orang, tapi karena yang tinggal di sana gak suka diganggu." Setelah bilang begitu, mereka langsung berdiri dan pergi. Aku cuma bisa bengong. Suara ombak di kejauhan terasa makin keras. Malamnya rasa penasaran itu malah makin membesar. Aku buka laptop, cari-cari informasi lama, tapi gak ada apa-apa. Nama rumah tebing laut gak muncul di berita manapun. Aneh, seolah tempat itu gak pernah tercatat secara resmi. Aku teruskan pencarian lewat cara lain. Aku datang ke Balai Desa Parangjati keesokan harinya, pura-pura pengen bantu dokumentasi wisata pantai buat konten promosi. Kepala desa, Pak Darmo, orangnya ramah tapi terkesan hati-hati banget waktu aku mulai singgung soal rumah di tebing. Rumah itu peninggalan keluarga pelaut. Dulu yang tinggal di sana namanya Pak Karta, istrinya Bu Laras dan anak perempuannya Sinta. Mereka keluarga baik, tapi setelah badai besar tahun 87, semuanya berubah. Aku minta dia terusin ceritanya. Dan setelah diam lama, Pak Darmo akhirnya ngomong pelan. Waktu itu badai datang tiba-tiba. Kapal Pak Karta belum balik, dan Sinta, anaknya, nekat ke pantai buat nunggu ayahnya. Hujan deras, ombak tinggi, tapi dia gak mau pulang. Besok paginya, jasadnya ditemukan di bawah tebing. Tapi yang aneh, wajahnya seperti ketakutan banget. Matanya terbuka lebar, dan ada bekas tangan di lehernya. Aku merinding dengar bagian itu. Terus istrinya Bu Laras? Beberapa hari setelah pemakaman, warga dengar suara jeritan dari rumah itu. Pas didatangi, Bu Laras udah gak ada. Cuma ditemukan bekas kaki basah dengan arah laut menuju rumah, tapi gak ada yang keluar dari dalam. Pak Darmo berhenti bicara lalu menatapku serius. "Mas Rian, saya tahu kamu suka bikin konten horor, tapi tolong jangan jadikan tempat itu bahan mainan. Sudah banyak yang coba dan gak ada yang benar-benar balik." Aku angguk pelan. Tapi jujur, dalam hati justru makin terbakar rasa ingin tahu. Semua cerita itu seperti potongan puzzle yang belum lengkap. Aku ingin tahu kebenarannya sendiri. Hari berganti malam. Bulan purnama mulai naik perlahan. Sinarnya jatuh ke laut membuat ombak berkilau pucat. Dari halaman rumahku, aku bisa lihat bayangan rumah di tebing itu. Berdiri sendiri, sunyi, tapi seperti memancarkan sesuatu yang aneh. Kayak ada kehidupan di dalamnya. Aku ambil kamera dan